Selamat sore anak-anak, selamat beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, kalian sudah siap semuanya? Sudah ya? Ayo kita semua, mari kita bangkit berdiri untuk kita memulai ibadah kita ya. Mari kita menyanyi pujian ini seperti rusa ya. Rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Anak-anak, mari kita berdoa, sikap anak-anak yang baik. Tangannya dilipat, matanya ditutup, tundukkan kepala, tirukan tante berdoa ya. Anak-anak sungguh-sungguh kalau mau beribadah kepada Tuhan ya. Nah, tirukan tante berdoa. Tuhan, terima kasih saat ini, sore ini kami dapat beribadah kepadamu. Ini semua hanya oleh kasih-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Tolong Tuhan, beri kami roh kesungguh-sungguhan. Urapi Tuhan kami semua dengan urapan Roh Kudus-Mu. Segala kuasa-kuasa iblis, setan yang mau mengganggu jalannya ibadah ini dari awal sampai akhir, kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan kami mohon anak-anak-Mu ini Engkau urapi supaya kami sungguh-sungguh di dalam memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari anak-anak kita akan menyanyi lagu Di Bawah Kepak Sayapmu. Mari kita silakan duduk anak-anak, enggak apa-apa. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, ku bawa ku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi ya anak-anak. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu.
Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Ku bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Nah, anak-anak, kita senang ya kalau kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau bertemu dengan siapa? Dengan teman? Tidak ya anak-anak. Kita mau bertemu dengan Tuhan. Untuk itu anak-anak harus sungguh-sungguh. Kalau ibadah tidak boleh main-main lagi. Ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi happy ya yang semangat anak-anak ya. Happy ya happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Anak-anak, senang apa Kak jadi anak Tuhan? Senang ya anak-anak. Oh, sangat senang sekali jadi anak Tuhan itu ya. Anak-anak indah ya, sangat senang ya. Jadi anak-anak Tuhan itu. Asal anak-anak sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh beribadah, menyenangkan hati Tuhan, maka kita senang ya, anak-anak senang jadi anak Tuhan. Mari anak-anak sambil pakai gerakan ya. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Anak-anak kalian duduk kembali ya. Nah, kita mau mendengarkan apa? Firman. Sebelum itu, Tante ada pengumuman. Bentar ya. Nah, anak-anak, ringkasan firman yang Tante sampaikan nanti, ringkasan firman ya, ada di link YouTube kegiatan tugas dapat diperoleh di Google Classroom. Nanti anak-anak bisa minta tolong orang tua ya. Tapi anak-anak sekarang sudah pandai semua ya, mulai kecil sampai sudah pandai main HP ya, anak-anak sampai tidak taat pada orang tua kadang ya. Soalnya main HP gini terus ya anak-anak ya, nggak boleh ya. Nah, jadi anak-anak ini ya dapat melihat di ringkasan firman link YouTube kegiatan tugas dapat diperoleh di Google Classroom Sekolah Minggu GPTKK ya. Kode kelasnya apa itu? Z YINP. Nah, apa anak-anak? Kode kelasnya ya. Z YINP ya. Nah, sudah. Kalau yang dapat ini dicatat ya, yang dapat mencatat dicatat. Apa Tante ulangi lagi? Ringkasan firman, link YouTube,
kegiatan tugas dapat diperoleh di Google Classroom Sekolah Minggu GPTKK. Kode kelas KZYIYNP ya. Nah, anak-anak mengerti ya semuanya. Nah, sekarang anak-anak mari kita bangkit berdiri. Kita mau mendengarkan firman ya. Kita menyanyi dulu. Berfirmanlah Tuhan. Anak-anak bangkit berdiri ya. Sikapnya yang bagus. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh El Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Mari anak-anak nyanyi sekali lagi ya. Anak-anak sikapnya sikap berdoa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kepala tundukkan kepala, nanti tirukan tanda berdoa ya. Kita menyanyi satu kali lagi. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh El Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Benar Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini Tuhan, membutuhkan firman-Mu. Kami mau menjadi anak-anak yang manis, yang baik dan benar Tuhan. Tolong kami Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mohon Engkau beri roh kesungguh-sungguhan dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu dan kami dapat melakukannya. Tolong Tuhan, urapi kami semuanya. Urapi guru kami yang mau menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, segala kuasa-kuasa kegelapan iblis setan yang mau mengganggu kami dalam mendengarkan firman-Mu, roh-roh main, roh-roh nakal, Tuhan kami usir semua. Dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa di dalam ruangan ini, terutama dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, doa kami yang penuh kekurangan ini kami alaskan. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, kalian duduk kembali ya, dengarkan tante mau membacakan firman. Ya, Lukas. Anak-anak kalau yang ini dapat membaca, boleh membuka Alkitab ya. Lukas 10. Kalau yang dapat bisa mencatat, ya catat ya. Anak-anak sungguh-sungguh ya, kalau mendengarkan firman. Ayo,
Buka Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Dengarkan ya, Tante bacakan. Nah, Lukas 10 ya. Judulnya Orang Samaria yang Murah Hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Nah, ayat 29 ya. Nah. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Ayat 31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu? Adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, anak-anak, sekarang Tante terangkan ya, Tante cerita ya. Nah, anak-anak, para ahli Taurat ya, itu para ahli Taurat itu ahli agama ya, suka mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus ya. Jadi ada aja yang ditanyakan ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, tapi orang-orang ahli Taurat itu tidak mendapat kesalahan Tuhan sama sekali. Memang Tuhan Yesus tidak bersalah, tidak pernah bersalah ya anak-anak ya. Nah, ahli Taurat saja yang hatinya iri, yang hatinya dengki, benci gitu ya kepada Tuhan. Jadi mencari-cari kesalahan. Jadi yang ditanyakan itu memojokkan Tuhan. Tapi Tuhan dengan hikmatnya yang luar biasa senantiasa menjawab pertanyaan mereka. Dan ahli Taurat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, anak-anak, tadi diceritakan ada seorang Yahudi ya, ini gambarnya ya, ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Ya, nah orang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko ya. Nah, anak-anak waktu dalam perjalanan dia mendapat apa? Kesusahan. Dia dirampok
Nah, sama penyamun ya, para penjahat itu merampoknya. Bisa dilihat ya anak-anak dalam gambarnya, itu para penjahat ya. Wah, ada yang bawa golok, ada ini apa itu? Dengan apa itu kerasnya ya, mereka merampoknya. Nah, anak-anak bukan saja barang-barangnya yang diambil, tapi mereka memukuli badannya juga loh, sampai apa anak-anak? Babak belur ya. Kasihan ya anak-anak ya. Memang perampok itu ya, penjahat ya anak-anak. Nah, itu kasihan tergeletak itu orang Yahudinya ya, terkapar di sana sendirian, setengah mati ya anak-anak. Nah, para penjahat meninggalkannya, habis memukuli, ambil barangnya semua sampai setengah mati. Lalu meninggalkannya, ditinggal pergi sama perampok itu. Lari ya, penjahatnya lari. Nah, anak-anak, terus tadi dikatakan dalam Alkitab tadi ada seorang imam ya. Ini imam Yahudi anak-anak ya. Ada seorang imam melewati jalan itu. Anak-anak, kalian tahu imam itu apa? Imam itu adalah tua-tua di gereja, imam-imam itu yang melayani Tuhan. Itu imam-imam ya, sudah tahu firman ya. Itu imam-imam ya. Nah, tapi waktu ia melewati orang yang babak belur tadi, jalan aja ya, enggak menolong anak-anak, tidak menolong. Wah, dibiarkan aja ya, enggak menolong. Berarti apa anak-anak? Imam ini tidak ada kasih ya, tidak melakukan firman anak-anak ya, tidak mengasihi sesama. Tadi kan sudah tanya sama Tuhan, hukum apa Tuhan yang harus kami lakukan? Tuhan sudah menjawab, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa ragamu ya. Dan kasihilah sesamamu. Nah, ini tidak melakukan, imam ini tidak melakukan firman ya anak-anak ya. Wah, asal aja ya, jubahnya jubah imam, indah, bagus ya. Mereka ingin dihormati, tapi ada orang yang tergeletak itu sampai enggak pakai baju ya anak-anak, enggak mau menolong. Nah, ini apa anak-anak? Berarti imam ini ya tadi tante katakan tidak ada kasih. Nah, tidak suka menolong orang, itu tidak melakukan firman ya, tidak suka menolong orang, tidak melakukan firman. Nah, ini sekarang ada seorang Lewi juga. Nah, Lewi ini juga pelayan Tuhan anak-anak. Bajunya putih. Pakai apa itu? Ya, topi apa serban, tante nggak tahu, itu putih semua ya. Orang Lewi ini juga pekerjaannya melayani Tuhan. Nah, melewati orang yang tergeletak itu, dia apa? Tambah menyeberang ya, menjauh, tidak menolongnya. Ini juga ya, ini sudah menjadi imam, ini sudah menjadi pelayan Tuhan, tapi tidak ada kasih ya anak-anak, tidak ada kasih, tidak mau menolong sesama yang sengsara ya anak-anak, tidak mau menolong. Nah, ini juga tidak melakukan firman. Sekarang ada seorang Samaria, naik apa itu anak-anak? Naik keledai ya. Rupanya waduh itu ya, rupanya orangnya enggak kayak tadi. Kalau orang imam, orang Lewi, seorang imam kan bersih semua itu, anak-anak lu naik keledai. Rupanya kayak gitu ya anak-anak, kayak bengis. Tapi anak-anak, dia tahu belas kasih, dia merasa belas kasihan. Lihat mana itu orang yang habis dirampok babak belur, ia melihat dengan belas kasihan. Terus dengan kasihan membalut lukanya loh, dikasih minum, anak-anak sama orang Samaria itu ya, dikasih minum, dibalut lukanya dan dinaikkan ke keledainya.
Loh, anak-anak dinaikkan ke keledainya ya. Nah, kemudian ia membawa ke kota untuk mencari penginapan ya. Nah, di situ ada penginapan. Orang itu dibawa ke penginapan itu. Katanya orang Samaria itu anak-anak kepada pemilik penginapan. Rawatlah orang ini dengan baik. Nanti kalau ada kekurangan apa, nanti saya bayar. Besok saya kembali. Saya bayar semua perawatan, semua biaya perawatan. Pokoknya dia rawat sampai sembuh gitu ya anak-anak ya. Di orang Samaria ini. Nah, anak-anak orang Samaria ini bukan pelayan Tuhan, anak-anak bukan bangsa kafir seperti kita semua ya. Tapi ia mau mengasihi sesama, ada rasa belas kasih ya, ada rasa belas kasih, mau menolong ya. Nah, anak-anak di antara tiga tadi, di antara tiga, nah itu ada seorang itu ya gambarnya ya, seorang imam, yang nomor 2 seorang Lewi, seorang Samaria. Nah, menurut anak-anak siapa orang yang murah hati? Siapa anak-anak? Orang Samaria ya, orang Samaria tadi yang lewat ya, dia mau berkorban, dia mau mengasihi sesama, berkorban secara keuangan. Lah tadi kalau seorang imam sama seorang Lewi tadi, eman-eman uangnya ya. Nah, mereka melayani tapi mereka apa? Kikir ya. Tidak mau memberi ya, anak-anak ya, tidak mengasihi, tidak memberi, tidak menolong ya. Nah, kalau orang Samaria tadi mau menolong dengan segenap hati ya, dengan keuangannya, dengan tenaganya. Loh, dia naikkan ini yang orang babak belur di keledai. Dia sendiri jalan ya anak-anak ya. Nah, ini berkorban. Berkorban untuk menolong sesama. Ini orang ini melakukan firman, yaitu mengasihi sesama ya anak-anak ya. Nah, anak-anak mengerti semua cerita ini? Tadi judulnya orang apa? Samaria. Orang Samaria yang baik hati judulnya ya. Orang Samaria yang baik hati. Nah itu loh orang Samaria yang murah hati. Anak-anak, mari kita mencontoh teladan kasih ya. Teladan kasih dari orang ini ya. Kita saling mengasihi, saling menolong ya. Kita mau melakukan firman Tuhan. Tadi Lukas 10, tadi firman Tuhan di dalam Lukas 10 ayat ini, ayat 26. Nah, ini Tuhan Yesus berkata yang tertulis dalam hukum Taurat. Terus ayat 28. Coba ayat 28. Ini kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Apa yang harus diperbuat anak-anak? Maka akan hidup, katanya Tuhan Yesus. Apa? Tadi firmannya apa ya? Tuhan menyampaikan firman-Nya pada ayat sebentar ya. Ini kasih ayat 27. Ya. Jawab
Tuhan Yesus menyampaikan firman ya. Ini firmannya ya. Firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, anak-anak, kalau kita melakukan ini, mengasihi sesama, menolong sesama, maka kita anak-anak melakukan firman dan Tuhan memberikan kita kehidupan yang kekal. Ya, Tuhan memberikan kita kehidupan yang kekal. Karena kita sudah melakukan kasih. Mari kita belajar anak-anak saling mengasihi, saling menolong. Apalagi di dalam rumah tangga, anak-anak orang tua, mama, papa yang perlu bantuan apa, mengambilkan apa. Entah contoh ya, ini anak-anak ya, yang masih kecil, entah mengambilkan sapu, entah mengambilkan yang diperlukan orang tua. Anak-anak harus mau menolong ya, enggak boleh main HP anak-anak ya, enggak mendengarkan, telinganya enggak dengar kalau mamanya memanggil anak-anak ya, telinganya enggak mendengar, main HP aja, tidak boleh anak-anak ya. Anak-anak enggak boleh main HP terus saja, enggak boleh anak-anak, itu merusak ya. Anak-anak tidak dapat melakukan firman dengan benar itu kalau anak-anak main HP aja terus, tidak boleh ya. Nah, anak-anak kita belajar menolong orang tua, kita belajar melakukan firman dengan benar, sehingga kita dapat mengasihi teman-teman di sekolah yang mau minta tolong kepada anak-anak. Ya, anak-anak harus membantu, saling mengasihi. Bahkan Bapak Gembala mengatakan ya anak-anak, kasihilah musuhmu. Kita belajar juga ya, mengasihi musuh. Agar kita beroleh hidup yang kekal ya. Nah, anak-anak mengerti ya ceritanya tadi ya. Seorang Samaria yang baik hati, yang menolong sesama. Dan seorang imam-imam yang tidak melakukan firman, tidak mengasihi itu ya anak-anak ya. Nah, kita contoh yang mana? Kita mencontoh kepada orang Samaria yang baik hati ya anak-anak, yang mau mengasihi. Nah, sampai sekian ya anak-anak, ngerti ya firman Tuhan sore hari ini. Tante akhiri sampai sekian ya anak-anak ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mengakhiri dengan pujian. Penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang. Mari kita anak-anak berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku, hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bencana, ku bawa ke Tuhan. Ingin ku teguh kesejukan air hidupmu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Jangan Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Anak-anak bangkit berdiri ya, anak-anak bangkit berdiri, berdoa dengan sungguh-sungguh. Tirukan tante berdoa. Mari kita nyanyi satu kali lagi ini ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup ya anak-anak. Tundukkan kepala. Penuhi
hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku teguh kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong berikan kami urapan Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti akan firman-Mu dan melakukannya. Tuhan, kami mau belajar mengasihi sesama. Mulai saat ini pula Tuhan, kami mau membantu orang tua kami yang membutuhkan pertolongan. Juga teman-teman kami yang membutuhkan pertolongan, kami mau membantu. Terima kasih Tuhan, kami mau setia, taat, melakukan firman-Mu. Kami mau menjadi anak-anak yang baik dan benar, sehingga kami menjadi kehidupan yang berbau harum di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami, baik berkat jasmani terutama rohani. Juga kami berdoa buat Bapak Gembala. Tuhan, Engkau memberi kesehatan, kekuatan yang dari surga. Terima kasih Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami yang penuh kekurangan kelemahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa kami alaskan. Haleluya, amin. Selamat sore anak-anak, selamat berjumpa nanti ya, minggu depan.